Ya, saatnya kita informasikan mengenai kejadian di mana ada anak di bawah umur menjadi korban begal payudara di Jalan Swadharma Utara, Pasanggerahan, Jakarta Selatan. Jadi Mal, ini peristiwa ini viral di media sosial ya, di mana atas kejadian tersebut ini anak korban yang mengalami begal payudara ini mengalami kondisi trauma. Dan saat ini pun juga diketahui pihak kepolisian masih terus mendalami atau memeriksa sejumlah saksi termasuk juga mengantongi kamera pengawas CCTV ya yang kemudian juga diharapkan bisa diketahui identitas atau keberadaan dari pelaku sendiri ya, Mal. Kalau kita lihat kondisi kompleksnya ini sebenarnya kelihatannya aman ya. Tapi karena mungkin anak tadi berjalan sendiri makanya ini pelaku bebas melakukan aksinya. Saya yang menjadi pemikiran saya tuh begini loh, Mal. Maksudnya ini kan anak ya, Mal. Terus ada pelaku yang entah kenapa di kepala dia gitu ya, di otak dia ya. Mungkin ada salah pemikiran gitu mungkin atau salah orientasi gitu ya mungkin ya. Atau mungkin kesambet juga mungkin, Mal, bisa jadi. Kok tega gitu ya merusak apa mungkin anak-anak, psikologis anak juga berdampak juga pasti, Mal. Dengan melakukan hal-hal yang seharusnya ini tidak perlu dilakukan gitu. Baik, kita akan memantau langsung ya bagaimana sebenarnya kondisi lokasi kejadian tersebut. Ada rekan kita di sana yang nanti akan mengabarkan dan sekaligus mungkin menginterview ya saksi atau mungkin warga yang menggali keterangan lah. Iya. Ada Syahda ya? Ya. Oke. Selamat pagi Syahda. Pagi Syahda. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat pagi Ari Fadil, Andi Kumala dan juga pemirsa. Bahwasanya seperti yang kita ketahui viral di media sosial, aksi begal payudara ini terjadi di salah satu kawasan di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Pesanggerahan Jalan Swadharma Utara 2. Dan saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian untuk berusaha bagaimana saya ingin menggambarkan kepada Ari Fadil, Andi Kumala serta pemirsa di rumah bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi kalau kami bisa memantau dari CCTV. Dan kalau bisa saya bercerita sedikit mengulas bahwasanya pada saat itu korban ini sedang lewat di jalan yang diketahui ini merupakan jalan menuju rumahnya. Juru kamera saya Yohanes Billy akan memberikan gambaran bahwasanya ini merupakan jalan yang dilalui oleh korban. Saat itu korban diketahui yang sedang menggunakan lengan panjang berwarna biru, kemudian juga celana berwarna krem. Ini nampak menyusuri jalan di sini di tempat saya mengabarkan. Kemudian tidak berselang lama, kemudian ada laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan sendirinya mendekati korban dan langsung melangsungkan aksi tindakan asusila. Sejatinya pada pagi ini Andi Kumala, Ari Fadil dan juga pemirsa, saya sebenarnya ingin mengulas dari perspektif seksolog dan juga ingin bertanya-tanya kepada warga di sini, bagaimana kemudian situasi lingkungan di sini, apakah keamanan dalam kompleks ini aman dan bagaimana apakah warga ini mengetahui kronologi yang sebenarnya terjadi pada saat kejadian. Nah, saat ini sudah ada warga ibu yang ada di sini. Nah, saya ingin berusaha bertanya kepada mereka. Halo, selamat pagi. Ibu, maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Ica. Ibu Ica warga sini? Warga sini, bawah sini dekat. Oh, bawah sini dekat. Ibu dari mana? Dari saya asli Betawi. Oh iya. Ibu kemarin kan sempat beredar di media sosial bahwasanya di kompleks ini ada kejadian yakni begal payudara. Nah, Ibu sendiri tahu nggak kronologi kejadian itu? Oh, saya nggak tahu. Soalnya saya pas nggak jalan-jalan. Biasanya kan suka olahraga tuh tiap pagi. Ini saya pas nggak lewat sini, jadi nggak tahu. Jadi Ibu nggak mengetahui ya Bu secara pasti kronologi kejadiannya. Tapi Ibu mungkin bisa diceritakan untuk lingkungan seperti ini Bu, security atau keamanannya sendiri seperti apa? Sebenarnya saya kayaknya sih aman gitu. Cuman itu sewaktu-waktu aja kali pas ada yang begal-begal lewat gitu. Sebenarnya sih di sini mah aman, kan ada security di situ ada yang penjaganya. Jadi posko security itu sebenarnya berjaga di ujung sebelah sana atau di sebelah mana ini Bu poskonya? Sebelah sana ada, sebelah sini ada. Ada security-nya. Ibu,
melihat kejadian kronologi ada terjadi begal payudara ini, Ibu sebagai perempuan sendiri ada ketakutan nggak, Bu? Ya iyalah, pasti takut. Biarpun saya sudah tua, tapi kita takut kalau ada masalah-masalah begitu. Pengennya yang aman-aman gitu. Ibu sendiri bagaimana nih, Bu, cara antisipasi Ibu gitu sebagai perempuan? Karena kan hal-hal seperti ini tidak bisa diprediksi ya, Bu ya. Bagaimana? Ya kita gini aja, keamanan di sini lebih dekatin lagi, lebih diiniin lagi gitu supaya jadi jangan ada terjadi yang begini-begini lagi gitu. Karena kan kita sebagai perempuan, kita kan siapapun yang muda yang tua nggak mau ada acara begini gitu. Pengennya ya lebih pengamanan lebih diiniin lagi biar wilayah kita aman gitu. Jangan ada terjadi hal-hal yang begini gitu. Iya. Ibu sendiri tahu nggak, Bu, korbannya siapa gitu, Bu? Saya nggak kurang tahu tuh. Saya kan karena saya tinggalnya juga di dekat arah sana. Jadi saya jarang ke lingkungan sini. Paling kalau pagi pas olahraga gitu. Ibu sendiri punya anak perempuan? Punya. Ibu mungkin bisa diberikan wejangan, Bu, kepada perempuan-perempuan di luar sana supaya lebih berhati-hati dan juga mawas diri, menjaga diri di lingkungannya. Oh iya, saya sebagai orang tua, sebagai istilahnya perempuan, saya mohon jangan waspada terhadap perempuan apalagi yang masih muda yang cantik. Jadi kalau di jalan tuh kalau ada yang mencurigakan kita udah harus jagain gitu, kita jangan hati-hati, kita waspadalah, kita cari-cari yang ada buat ngamanin kita gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang istilahnya mau deketin kita, mau yang berbuat macam-macam kita jauhin gitu. Jangan kita diem aja gitu. Makasih banyak ya, Ibu. Iya, sama-sama. Selamat kembali melakukan aktivitasnya. Ya, itu dia pemirsa. Tadi saya tidak sengaja bertemu dengan warga, kemudian bertanya bagaimana respon mereka terhadap kejadian ini. Tentunya kita sebagai perempuan dan kita harus lebih banyak berhati-hati, mawas diri, aware, dan juga tadi pesan Ibu tadi menyampaikan bahwasannya untuk lingkungan di sekitar sini, ia berharap bahwa ada sejumlah pengamanan yang lebih diperketat mengingat kejadian tersebut terjadi. Namun setelah ini Andi Kumala, Arif Fadil dan juga pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut dari perspektif seksolog. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, menyambung soal pembahasan yang tadi. Kali ini saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk membahas dari perspektif seksolog. Kebetulan sudah tergabung bersama kami ada Mbak Zoya Mirin. Halo, selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi. Sehat? Sehat, puji Tuhan. Mbak Zoya, ini kan seperti yang kita ketahui ada aksi begal payudara yang terjadi di tempat kita mengabarkan saat ini. Kita langsung aja ke intinya ya Mbak Zoya. Apa yang melatar belakangi seorang pelaku melakukan tindak asusila demikian menurut Mbak Zoya? Oke. Kalau hampir sama seperti perilaku-perilaku pelecehan seksual lainnya gitu ya. Kebanyakan pelecehan seksual bahkan perkosaan gitu ya. Itu bukanlah tentang nafsu semata gitu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa wah perkosaan tuh pasti orang yang nggak bisa menahan nafsunya, orang yang sembarangan gitu ya terhadap gairah atau hasrat seksualnya. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini adalah tentang menguasai orang lain. Bagaimana merendahkan seseorang lewat seksualitasnya gitu ya. Jadi apakah keisengan, kan keisengan ada banyak hal. Orang bisa iseng terus dia jadi main apalah gitu ya. Ada orang yang iseng terus bisa jadi misalnya jadi nongkrong atau ini itu gitu. Tapi ketika keisengannya ini berhubungan dengan seksualitas, lebih karena dia ingin merendahkan si calon korbannya atau bahkan korbannya sendiri secara seksual gitu. Jadi dia ingin merasa berkuasa, merasa lebih hebat. Kebanyakan seperti itu. Ini usia berapapun ya. Apalagi kalau misalnya si terduga pelakunya ini usianya remaja ke atas. Misalnya remaja kita sebutlah sekitar usia 15 tahun ke atas gitu ya. Ada kemungkinan bahwa mereka merasa lebih hebat, merasa kalau misalnya pelakunya adalah laki-laki gitu ya, cenderung biasanya memang relatif lebih banyak laki-laki. Nah, itu juga kemungkinan bahwa mereka ngerasa, "Oh, saya ingin merasa lebih hebat secara seksual. Saya ingin merasa secara gender saya itu lebih hebat daripada gender yang saya lecehkan." Kira-kira gitu, Mbak. Nah Mbak, ini kan kalau misalnya kita simak secara saksama berbagai kasus begal, misal kalau misalnya begal itu terjadi tadi seperti yang disampaikan, begal terhadap barang, ini kan ada dorongan motivasi ekonomi. Nah kalau begal dalam tindak asusila ini dorongan motivasinya apa?
Iya, yang saya katakan tadi bisa jadi relasi gender gitu ya. Relasi gender di mana gender yang satu merasa lebih hebat, lebih berkuasa daripada gender yang lain. Jadi untuk membuktikan kehebatannya dia secara seksual dan untuk membuktikan kalau misalnya biasanya relatif lebih sering pelakunya adalah laki-laki, dia untuk membuktikan maskulinitasnya bahwa maskulinitas saya merasa lebih hebat, lebih macho jika saya bisa melakukan hal ini terhadap gender lain gitu ya, misalnya gender perempuan gitu. Dan dengan cara saya melakukan ini bukan hanya hebat, bisa jadi gitu ya, ada beberapa yang pernah saya tangani begal-begal ini ada kelompok gengnya gitu, dimana mereka itu kayak semacam melakukan perlombaan gitu loh. Jadi oke, kalau misalnya kamu bisa melakukan begal payudara gitu terhadap sekian perempuan, kamu akan lebih hebat daripada orang yang belum pernah menyentuh perempuan sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat mereka-mereka yang maskulinitas rapuh gitu ya, itu berkumpul bersama lalu merasa bahwa gender mereka akan lebih hebat jika mereka bisa melakukan persaingan-persaingan yang tidak sehat secara seksual seperti ini, karena membuat gender lainnya jadi trauma, teror gitu ya, ya tertekan secara psikologis gitu Mbak. Nah ini Mbak, kalau misalnya dorongan pelaku dalam melakukan tindakan seperti ini, apakah ada target-target usia tertentu terhadap korban? Karena kan kalau kasus yang ingin kita ulas ini kan korban diketahui masih usia belasan tahun ya, karena korban adalah anak SMA. Nah itu, apakah ada target-target usia bagi pelaku? Kalau yang saya ketahui, saya belum pernah melakukan penelitian ya dalam hal ini, tapi kalau berdasarkan pengalaman biasanya sih tidak ada target tertentu, tapi lebih pada kalau misalnya namanya juga ini pelaku pelecehan ya, baik pelakunya itu usia produktif maupun remaja ya, lebih sering mereka itu melakukannya lebih karena targetnya yang jalan di sini itu biasanya siapa gitu, dan itu aja tujuannya. Jadi lebih kepada yang penting misalnya perempuan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mentargetkan sesama remaja juga, itu biasanya karena seusia gitu ya. Misalnya saya mau mentargetkan kalau di sini nih jam pulang sekolah gitu ya, semakin banyak misalnya yang seusia mereka kurang lebih remaja juga, misalnya usia sekitar 13-an tahun sampai sekitar 18-an tahun, itu ada yang seperti itu, tapi relatif lebih banyak itu lebih random. Yang penting dia misalnya targetnya tuh lebih pada kapan jam ramenya gitu, dan tergantung permintaan kelompoknya kalau dia punya kelompok gitu. Kalau enggak ya keisengannya itu dilakukan lebih karena untuk membuktikan dirinya itu lebih jago, lebih maskulin, lebih macho dibandingkan mereka yang dilecehkan gitu. Nah Mbak, ini kan menarik sekali, tadi Mbak Zoya sempat mengulas soal keisengan. Berarti apakah tindakan perilaku begal payudara yang menyangkut tindak asusila ini, apakah ini serta-merta merupakan termasuk bagian dari penyimpangan seksual atau bisa jadi bukan? Good question Mbak. Ini kan biasanya orang mudah sekali untuk langsung mendefinisikan ini sebagai sebuah penyimpangan. Kalau saya tidak melihat indikasi bahwa pelecehan atau begal ini, pelecehan ini adalah salah satu bentuk dari penyimpangan perilaku seksual, atau dalam psikologi kami mengenalnya sebagai parafilia atau atypical sexual behavior, perilaku seksual yang tidak biasa. Untuk bisa memasuki kategori perilaku seksual yang tidak biasa, seorang individu itu harus terdiagnosa sebelumnya dia itu memiliki tekanan, di mana kalau dia tidak melakukan tindakan ini, yaitu kita sebutlah begal payudara gitu ya, dia akan sulit gitu hidupnya. Jadi kalau orang yang sudah sampai pada parafilia gitu, dia memang benar-benar harus melakukan itu. Dorongannya tuh sangat